Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi yang channel kami sajikan. Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah menariknya, yaitu kronologi meninggalnya dua mahasiswa KKN di Desa Penari versi asli, lokasi Rawabanyu tahun 2008. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Akhirnya kronologi meninggalnya dua mahasiswa KKN di Desa Penari yang asli terungkap. Lokasi sebenarnya ada di Rawabanyu, Banyuwangi tahun 2008. Sebuah fakta mengejutkan mengenai kronologi kisah nyata KKN di Desa Penari terkuak. Teka-teki lokasi dan waktu kejadian terjawab sudah. Dan ternyata kronologi meninggalnya korban KKN di Desa Penari bukanlah seperti yang dialami oleh karakter Bima dan Ayu dalam film maupun cerita yang ditulis oleh Simpleman. Namun peristiwa dan kronologi asli meninggalnya korban dua mahasiswa ini menjadi salah satu adegan paling ngeri di film KKN di Desa Penari. Ada yang bisa tebak adegan yang mana? Simak penjelasan berikut yang dikutip dari dexjabra.com dari IG_Erick Thohir. Boomingnya film KKN di Desa Penari ternyata mampu memancing rasa penasaran seorang menteri BUMN, yaitu Erick Thohir. Bahkan beliau berhasil mengungkap kronologi meninggalnya peserta KKN di Desa Penari yang sebenarnya dari narasumber langsung yang bisa dipercaya. Dari narasumbernya diketahui bahwa lokasi asli peristiwa naas itu adalah sebuah situs wisata budaya di Banyuwangi, yakni Rawabanyu. Dan Menteri Erick Thohir mendapat keterangan langsung dari Pak Sudirman, pengelola dan penjaga Rawabanyu, yang mengetahui persis kejadian tragis tersebut. Bahwa Pak Sudirman membawa makalah data untuk ditunjukkan sebagai bukti kuat bahwa kejadian di Rawabanyu itu yang viral dan dijadikan dasar cerita film KKN di Desa Penari. Ia menjelaskan pada tahun 2008 ada 6 mahasiswa dan mahasiswi asal Surabaya yang melakukan KKN di lokasi daerah Rawabanyu, Banyuwangi. 2 di antaranya ke-6 mahasiswa diketahui merupakan sepasang kekasih dan kemana-mana biasanya selalu berdua. Nah, dalam studi kasusnya, 2 remaja ini ada ikatan asmara, sehingga dalam menjelajah itu tidak di situs, keluar situs agak di utaranya, ujarnya. Kemudian lanjut Pak Sudirman, di situ mereka berdua bertemu dengan seseorang dan diajak mampir ke rumahnya. Sampai di rumahnya diberikan suguhan, jamuan, makanan dan lain-lain. Dan ceritalah ini desa apa? Si mahasiswa itu tanya begitu, dijawablah ini Desa Penari, kata Pak Sudirman menjelaskan. Karena hari semakin sore, 2 mahasiswa itu pun pamit pulang kepada orang yang sudah menjamunya di Desa Penari tersebut. Pulang itu diberi bingkisan, Pak. Bingkisan ini bagus, kemasannya pakai kertas koran gitu kan, dimasukkan tas, dibawalah pulang, ujar Pak Sudirman. Kemudian keduanya kembali pulang. Kemudian keduanya kembali lagi di lokasi wisata Rawabanyu karena teman-temannya menunggu di sana. Sesampai di Rawabanyu, sepasang kekasih ini menceritakan pengalamannya bertemu dengan orang yang diajak di sebuah desa, namanya Desa Penari. Protes teman-temannya, mungkin enggak ada di desa. Ini saya diberi oleh-oleh, ayo buka, kata Pak Sudirman lagi menirukan korban. Dan betapa terkejutnya dia, karena ketika dibuka bungkusan itu bukan lagi kertas koran, tapi berubah jadi daun talas. Setelah dibuka, isinya kepala kera, Pak. Baru dipotong, si laki-lakinya langsung pingsan. Dalam beberapa hari kemudian meninggal. Kemudian ceweknya nyusul 1 bulan kemudian meninggal juga, tutur Pak Sudirman. Yang sudah nonton film KKN di Desa Penari pasti hafal adegan ini bukan?
Karena scan ini merupakan salah satu bagian yang mampu bikin bulu kuduk merinding dan paling epik. Kak Wahyu dan Widya tak sengaja masuk ke hajatan bangsa lelembut desa penari, kemudian berinteraksi dengan para jin itu dan makan makanan mereka. Membayangkannya saja sudah bergidik ngeri. Memang mitos banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia jika tersesat di hutan atau gunung kemudian masuk di pasar atau hajatan. Jangan pernah makan atau menerima apapun, karena biasanya akan sakit atau yang lebih parah akan meninggal. Dan ini juga yang terjadi pada korban KKN di desa penari yang sebenarnya. Dalam film besutan sutradara Awi Suryadi, Toko Wahyu makan makanan yang ada di hajatan tersebut. Kemudian disuruh kakek tua tadi membungkus makanan itu untuk dibawa kepada teman-temannya. Alangkah kagetnya ketika dibuka di depan keempat temannya yang lain, ternyata bungkusannya juga sudah berubah menjadi daun dan isinya kepala monyet penuh darah. Jadi kronologi meninggalnya mahasiswa KKN di desa penari yang diceritakan oleh Pak Sudirman digambarkan oleh _simpleman lewat Toko Widya dan Wahyu, bukan Bima dan Ayu. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi langsung dari penulis kisah nyata KKN di desa penari. Namun kronologi meninggalnya dua mahasiswa KKN di desa penari yang sebenarnya ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk selalu berhati-hati jika memasuki kawasan tertentu. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.